Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sylvia di video pembelajaran part 3. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oh ya, Ibu ada sedikit informasi dari madrasah bahwa insya Allah minggu depan kita akan kedatangan tamu dari petugas medis Puskesmas Skandal untuk melakukan swab baik peserta didik, guru maupun karyawan madrasah. Jangan takut, jangan panik. Insya Allah setelah hasilnya keluar dan negatif semua, maka di bulan depan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka walaupun hanya terbatas. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ingatkan sekali lagi kepada teman-teman untuk melakukan presensi di e-learning madrasah atau Elma dan di Google Form yang linknya ada di deskripsi box. Di video pembelajaran part 2 kemarin kita telah belajar bersama mengenai materi pernikahan. Masih ingat pantun yang ada di part 2? Yuk kita tonton sekali lagi. Ya ya. Percuma nek mung pacaran, balik kanan bubar jalan. Mending aku milih konconan, langkah tegap maju pelaminan. Memang bagus ya teman-teman kalau kita tidak pacaran terlebih dahulu dan langsung ke jenjang yang lebih serius. Tapi ingat, pernikahan bukan ajang coba-coba. Jadi, selamat datang di video pembelajaran part 3. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi talak atau perceraian. Sebelum masuk ke materi, Ibu ada sedikit cuplikan berita. Silakan ditonton. Menjadi salah satu kantong tenaga kerja Indonesia atau TKI ternyata berdampak terhadap tingginya kasus perceraian di Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama setempat mencatat jumlah kasus perceraian hampir tembus 5.000 sepanjang tahun 2019. Munasik, Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengatakan jumlah kasus perceraian terus meningkat dan didominasi oleh cerai gugat. Artinya, permohonan cerai melalui jalur persidangan yang diajukan oleh pihak perempuan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perceraian, di samping adanya gangguan dari pihak ketiga. Mayoritas perkara perceraian terjadi karena salah satu pihak pergi menjadi TKI ke luar negeri. Dari video tadi terlihat begitu banyak pasangan suami istri yang ingin melakukan gugatan perceraian. Ibu mohon ketika nanti kalian berada di jenjang pernikahan untuk tidak menambah daftar panjang antrean perceraian. Memang di dalam rumah tangga berarti kita harus siap untuk diterjang ombak. Tapi yakinlah setelah ombak pasti ada ketenangan yang disertai dengan cerita-cerita indah. Talak sendiri secara bahasa berarti pisah dan secara istilah berarti melepaskan ikatan pernikahan. Jadi talak ini merupakan membuka ikatan atau membatalkan perjanjian pernikahan. Dalam hadis Nabi, beliau bersabda, perbuatan halal namun dibenci oleh Allah adalah perceraian. Beliau juga bersabda, bagi siapapun istri yang menuntut cerai kepada suami tanpa alasan yang jelas, haram mencium bau surga. Mencium saja tidak bisa, apalagi memasuki surga. Lantas, bagaimana hukumnya perceraian dalam Islam? Ada yang tahu? Silakan komen di bawah ya. Ibu akan mencatatnya sebagai poin. Jadi, hukum perceraian adalah yang pertama adalah wajib.
Jadi wajib apabila keduanya suami istri ini saling berseteru, bertengkar setiap hari, tidak ada manfaat yang didapat setelah berumah tangga, maka silakan untuk ditalak. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah apabila suami tidak sanggup lagi untuk melaksanakan kewajibannya dan istri tidak bisa menjaga kehormatannya. Misal nih, istri ini tidak mau sholat, suami udah mengingatkan, maka bolehlah mentalak. Kemudian yang ketiga adalah haram. Jadi suami ini tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan haid maupun sedang hamil. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh karena apabila adanya tuntutan. Kemudian yang kelima adalah mubah apabila berakhlak buruk. Lantas, bagaimana sih Bu caranya mentalak itu? Jadi gini, mentalak itu bisa dengan sarih maupun dengan kinayah. Jadi yang pertama kita bahas adalah sarih. Sarih ini dengan kata-kata yang jelas. Jadi contohnya seperti ini. Saya menceraikan kamu, saya mentalak kamu. Jadi di situ kan sudah jelas ya, kata-katanya ada unsur cerai, unsur talak. Walaupun tidak ada niat, itu tetap bisa menjadi jatuhnya talak. Kemudian mentalak dengan kinayah. Jadi kinayah itu mentalak dengan kata-kata yang samar atau sindiran. Misal nih, pergi kamu dari sini, atau pergi kamu ke rumah orang tua kamu. Jadi itu kalau semisal tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau udah ada niat terselubung, itu baru ikut jatuhnya talak. Jadi kalau di kinayah itu tidak ada kata talak. Tadi kan udah dijelaskan bahwa kalau sarih itu adalah jelas. Jadi ada kata-kata cerai. Kemudian kalau kinayah itu samar. Jadinya di kata-kata misal tadi ya, pulang ke rumah orang tuamu. Itu tidak ada kata-kata cerai, tapi itu mengandung sindiran. Kalau disertai niat maka jatuhlah talak. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai macam-macam talak berdasarkan boleh tidaknya rujuk. Jadi yang pertama adalah raj'i, yang kedua adalah bain. Talak raj'i ini adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum selesai masa iddahnya. Masa iddahnya kan 3 kali suci. Jadi di situ suami dan istri ini diberikan kesempatan untuk merenung. Dan di talak raj'i ini tidak perlu adanya akad kembali. Jadi semisal suami bertemu istri kemudian ingin berhubungan, maka setelah berhubungan itu mereka itu sudah rujuk. Jadi tidak perlu melakukan akad kembali karena itu masih talak 1 dan 2 dan masih dalam masa iddah. Beda cerita kalau sudah ditalak bain. Jadi talak bain ini adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah habis masa iddahnya. Maka itu harus akad kembali. Tapi beda lagi kalau sudah talak yang ketiga, maka tidak bisa rujuk. Bisanya menikah kembali apabila misal suami dan istri sudah bercerai, kemudian istrinya tadi, mantan istrinya tadi menikah lagi dengan seseorang dan kemudian menikah dan bercerai, baru mantan suami yang pertama boleh menikah dengan istrinya kembali. Tapi dengan catatan tidak boleh ada perjanjian antara suami dan istri, sehingga sudah direncanakan itu tidak boleh. Kemarin kan Ibu udah buat story di Instagram yang menyuruh kalian untuk mempelajari materi pertemuan pagi hari ini. Kemudian Ibu ada nyediain
kotak pertanyaan. Di situ udah terkumpul 10 pertanyaan. Ibu ambil 5 dulu pertanyaan. Ibu akan jawab 1 pertanyaan, yaitu mengenai li'an. Li'an itu adalah suami menuduh istri berbuat zina, kemudian jatuh talak 1. Kemudian pertanyaannya begini, gimana kalau istri yang menuduh suami berbuat zina? Itu bagaimana, Bu? Jadi istri itu tidak bisa menjatuhkan talak kepada suami, karena yang bisa menjatuhkan talak adalah suami. Jadi istri itu silakan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Nanti hakim akan meminta 4 orang saksi. Namun apabila seorang istri itu tidak bisa memberikan saksi, 4 saksi tadi, maka istri akan disuruh untuk melakukan sumpah sebanyak 5 kali. 4 kali sumpah yaitu, saya bersumpah telah melihat suami saya melakukan zina. Kemudian sumpah yang kelima itu adalah, demi Allah saya tidak berbohong. Apabila saya berbohong maka saya akan dilaknat oleh Allah. Seperti itu. Oke, Ibu tadi ambil 5 soal, kemudian 1 soal udah Ibu jawab, kemudian tinggal 4. Kita akan bermain think, pair, and share. Jadi gini, nomor urut atas sama nomor urut paling bawah itu jadi 1 tim, kemudian mengerjakan nomor urut 1. Begitu seterusnya. Misal nomor urut 1 dan nomor urut 20 gabung jadi 1 tim, terus mengerjakan nomor soal 1. Begitu seterusnya. Ada 8 pemain. Kemudian sisanya silakan dipelajari materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis talak. Itu seperti li'an, ila, fasaq, kemudian hulu, dan sebagainya. Ibu ada rekomendasi buku. Nih, silakan dibaca. Untuk link PDF 2 buku ini ada di deskripsi box, silakan dibaca. Oke, untuk membantu kalian dalam mengingat bagaimana sih caranya menjatuhkan talak dan macam-macam talak berdasarkan boleh tidak rujuknya, Ibu punya sebuah chatting atau catatan penting, yaitu kalau semisal cara menjatuhkan talak itu adalah sari dan ginayah. Jadi kita singkat dengan SK. S berarti sari. S, ingat huruf S maka jelas. Kemudian K, kinayah. Kinayah berarti kiasan, berarti samaran. Maka untuk mengingatnya, cara menjatuhkan talak maka ingat S dan K, SK. Kemudian untuk mengingat macam-macam talak berdasarkan boleh tidaknya rujuk, Ibu memberikan singkatan ratu batal. Jadi raj'i itu adalah ratu. Rujuk 1, 2 masih bisa rujuk. Kemudian batal yaitu bain, yaitu batal nikah. Batalnya perjanjian nikah. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.